Shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini bersama saya Roni, saya akan lanjutkan pembacaan Alkitab di dalam Ulangan 1 ayat 19 sampai yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan tentang riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke gunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, duduklah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang, dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu menggerutu di dalam kemahmu, serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir, untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemanakah kita pula akan maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu telah tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat wajahmu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan pada waktu awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Riwayat hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari antara orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan penuh sehati ia mengikuti Tuhan. Juga kepada Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman juga, engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah kepadaku ke arah laut Tebrau. Demikianlah pembacaan firman untuk hari ini.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat napas yang kau berikan kehidupan di dalam hidup kami hari ini ya Bapa. Biarlah kami tetap selalu setia di dalam Engkau Tuhan, untuk membaca dan mendengarkan segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkatilah ya Bapa untuk para pendengar, apapun segala aktivitas yang mereka lakukan, Tuhan sertai mereka, jagai mereka dimanapun mereka berada, dan beri mereka selalu kesehatan dan keselamatan ya Bapa. Biarlah kami mulai aktivitas kami hari ini dengan tuntunan-Mu selalu ya Tuhan, karena Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Biarlah apapun pekerjaan yang kami lakukan itu menjadi berkat bagi diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah segala sesuatu, kehidupan dan aktivitas kami semuanya Tuhan selalu sertai kami. Terima kasih Bapa, kuserahkan tubuh dan jiwa ke roh kami ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin.